Tadi kita mengulas pendapat Pak MIM terhadap pandangan Clark gitu ya. Pak MIM itu membuat pandangan Clark itu kelihatan seperti sesuatu yang berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dan kita akan coba lihat di sini pandangan Clark sebenarnya seperti apa untuk melihat apakah memang Clark yang berkontradiksi dengan diri sendiri atau bagaimana. Kita sebenarnya ingin bahas tentang Van Til juga, tentang univokal dan sebagainya, tapi itulah kita itu bukan tujuan kita, itu bukan yang kita mau bahas, tapi kita bahas pandangan Clark. Jadi yang dikatakan Clark sebenarnya yang dipercaya oleh Clark bahwa jika manusia tahu kebenaran, mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu juga yang Tuhan ketahui. Ada titik temu di situ. Itulah titik temunya. Sementara itu Van Til mengatakan bahwa di salah satu keberatan dia katakan bahwa kita tidak berani mengatakan bahwa ada titik temu sama sekali antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia. Van Til mengatakan bahwa pengetahuan manusia dan pengetahuan Allah itu analog. Tapi tidak ada titik temu, sama sekali tidak. Karena ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Tidak ketemu sama sekali. Nah ini menjadi aneh juga gitu ya. Karena di Clarke dikatakan, oke, apa yang manusia ketahui, kalau dia ketahui itu kebenaran, dia tahu itu kebenaran, maka itu juga yang Allah ketahui kebenaran itu juga Allah tahu. Clarke tidak mengatakan bahwa semua yang Allah tahu tentang kebenaran manusia juga tahu. Itu saya tidak pernah melihat dalam buku Clarke manapun yang Clarke mengatakan bahwa semua yang Allah ketahui manusia juga ketahui gitu. Tapi dengan cara yang tidak sempurna, bla bla bla. Tidak ada seperti itu. Nah, di sini ada implikasi bahwa pengetahuan kita mungkin bisa tidak sempurna. Kita tidak tahu, misalnya kita tahu proposisi bahwa um, barang siapa percaya kepada Yesus Kristus akan diselamatkan. Kita tahu proposisi itu. Dan Allah juga pasti tahu seperti itu. Ada titik temu di situ. Tapi masalahnya kita tidak tahu misalnya bagaimana hubungan antara proposisi um, proposisi yang tadi bahwa percaya ke Yesus Kristus dan diselamatkan, dengan proposisi bahwa misalnya bumi mengelilingi matahari dalam periode 365 seperempat hari setiap tahun, misalnya seperti itu. Kita tidak tahu hubungannya, tapi Tuhan tahu. Kita tidak tahu misalnya hubungan antara proposisi apa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dengan proposisi bahwa saat ini kita sementara berdiskusi mengenai pembahasan MIM tentang posisi Clark. Kita tidak tahu hubungan itu. Kita tidak tahu sama sekali. Tuhan mungkin tahu. Tuhan bukan mungkin, tapi Tuhan pasti tahu itu. Nah itu ada perbedaan. Nah juga cara kita mengetahui itu berbeda dengan cara Allah mengetahui. Cara kita mengetahui itu adalah secara diskursif, yaitu kita mesti belajar, kita mesti cari tahu dan akhirnya tahu. Tapi Tuhan bersifat intuitif, tidak perlu belajar, dia tahu, langsung tahu semua. Jadi kalau misalnya MYM mengatakan buat Clark tidak mengakui perbedaan kualitatif, saya tidak tahu perbedaan cara mengetahui ini apakah itu kualitatif atau kuantitatif. Kalau menurut saya sih dalam yang lazim sih itu sudah kualitatif, cara mengetahuinya berbeda. Itu bukan jumlah, cara. Itu kualitatif. Cara mengetahuinya berbeda. Nah, jadi ada titik temu antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia. Kalau misalnya tidak ada titik temu, berarti yang diketahui oleh manusia itu bukan pengetahuan. Pengetahuan manusia berbeda sama sekali dengan pengetahuan Allah. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat, dan tidak ada titik temu sama sekali antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia dalam hal itu, mungkin Tuhan sementara bilang, yang jadi juru selamat itu adalah Toh Andri misalnya. Siapa tahu kan? Tidak ada titik temu. Tidak ada titik temu sama sekali. Atau mungkin, itu Laut Sabu itu termasuk laut yang ganas. Mungkin itu maksudnya. Dari Yesus satu-satunya juru selamat. Karena tidak ada titik temu sama sekali antara pengetahuan manusia dan pengetahuan Allah. Jadi di sini kita tidak bisa mengetahui apa-apa sebenarnya. Yang kita ketahui, yang kita bilang pengetahuan itu termasuk pengetahuan dari wahyu itu adalah semua opini kita. Jadi di sini kelihatannya Fanti lebih skeptis. Tapi ada perbedaan antara pencipta dan ciptaan, ya. Ada perbedaan, tidak ada titik temu, tapi ada perbedaan. Nah ini analogi Fantil ini juga satu yang aneh. Kalau analogi itu adalah kita membandingkan dua hal atau lebih dari satu hal yang berbeda, kemudian kita melihat bahwa ada titik temu di antara hal-hal tersebut. Misalnya pesawat adalah analog dari sampan.
Artinya antara pesawat dan sampan itu ada titik temu. Titik temunya di mana? Titik temunya adalah bahwa sampan dan pesawat itu sama-sama memindahkan orang dari satu titik di ruang, di dalam ruang dan waktu ke titik yang lain di dalam ruang dan waktu. Pesawat juga begitu, dia memindahkan orang dari satu titik dalam ruang dan waktu ke titik lain di dalam ruang dan waktu. Tapi berbeda, keduanya berbeda. Itu analog di situ, tapi berbeda karena pesawat tuh dalam sampan tidak ada pramugari, misalnya tidak ada pilot, gitu. Dia jalannya lewat air atau mungkin tenaga penggeraknya apa gitu. Itu itu beda, tapi ada titik temu. Titik samanya ada satu titik sama di situ. Itu satu hal yang berbeda sama sekali, gitu, tapi ada titik sama. Nah, saya juga jadi agak gimana ya? Kan dia bilang manusia itu gambar dan rupa Allah. Berarti ada titik temu antara Allah dan manusia dong. Kalau tidak ada gimana? Berarti mungkin manusia ini gambar apa? Gambar pohon, kok gambar apa? Oke, itu mungkin mungkin itu terakhir dari saya. Jadi tampaknya memang ada Pak MIM menyalahpahami pandangan Clark dan mungkin kalau saya mau bilang mungkin bukan hanya pandangan Clark tapi pandangan Van Til juga gitu. Memang betul ada perdebatan antara keduanya dan mungkin kalau teman-teman atau para penyimak yang ada di sini mungkin perlu membaca dokumen keberatan terhadap Clark dan dokumen jawaban dari Clark dan teman-teman terhadap keberatan yang diberikan kepada pandangan Clark atau terhadap peneguhan Clark. Itu mungkin supaya kita lebih punya gambaran lebih baik ya. Bisa jadi setelah baca mungkin teman-teman tidak suka dengan Clark, tidak masalah juga. Yang penting sudah tahu gitu. Sudah tahu lebih banyak daripada tidak tahu gitu dan mesti mesti mutar-mutar pakai instrumen kan gitu. Oke. Oke, baik sih. Jadi tampaknya ini memang ini rumit-rumit ini ya. Agak sedikit rumit ini. Tapi kalau kita bikin contoh sederhana saja, misalnya Bapak Ivan berambut pendek, anggaplah ini suatu proposisi ya, proposisi yang mungkin tidak baku mungkin ya. Nah, kita tahunya begitu, tapi apakah pernyataan ini juga diketahui oleh Allah sama? Nah, kalau menurut seandainya tadi proposisi itu bernilai benar, maka apa yang kita ketahui ini juga sama dengan yang Allah ketahui kan begitu. Nah, betul. Itu pandangan Clark tadi ya. Betul. Sirnya. Nah, betul. Jadi ya kecuali itu tidak dikualifikasikan sebagai pengetahuan. Karena pandangan Clark pengetahuan itu hanyalah wahyu atau sesuatu yang bisa disimpulkan secara valid dari wahyu. Ya. Betul. Kita bisa pakai banyak contoh sebenarnya. Entah 1 tambah 1, 2 tambah 2, gitu ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita tahu begitu. Nah, apakah Allah tahu juga hal yang sama bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4? Nah, kembali lagi, menurut Clark, kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 itu adalah sebuah kebenaran, maka Allah juga tahu hal yang sama. Jadi di situ ada titik temu, ya. Ada titik temu. Sebaliknya, Van Til bilang tidak ada titik temu. Yang kita tahu ini hanya ya satu analog saja, sesuatu yang ya analog. Ini juga agak sulit didefinisikan karena seperti penjelasan Sirkuru tadi, mestinya ada titik temu dalam satu argumen analog. Jadi Van Til mengemukakan itu tidak lengkap juga. Nah, ini kira-kira yang bisa saya tangkap ini. Tapi kalau To Andri mungkin mau punya komentar sedikit, silakan. Ya, jadi saya setuju dengan yang tadi Makuru dan kemudian Ahmad Dominirsev sama Ivan juga bicara tadi bahwa kalau misalkan kalau Van Til dan MIM mengatakan bahwa pengetahuan manusia dan pengetahuan Allah itu hanya analog, maka berarti seperti yang Makuru bilang bahwa harus ditentukan, dia harus bisa menunjukkan titik analognya di mana, dan titik analog di mana dia tunjukkan itu pasti univoc gitu. Tetapi dia akan menyangkal univoc pada semua titik, berarti analog sendiri juga tidak mungkin gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa univokasi itu merupakan prakondisi dari pengetahuan manusia akan Allah dan juga pengetahuan Allah akan manusia. Itu univokasi itu merupakan prakondisi, dan juga saya bisa katakan bahwa univokasi itu merupakan prakondisi dari komunikasi Allah dengan manusia. Nah, saya tidak bisa bayangkan seorang Allah yang
punya pribadi, dia berkomunikasi dengan manusia, seorang pribadi seperti Allah yang mau berkomunikasi dengan manusia, tetapi dia tidak memberikan satu titik temu antara dia dengan manusia. Itu kan konyol sekali gitu. Jadi seolah-olah Allah ditempatkan seperti seorang pribadi yang idiot gitu. Karena dia berkomunikasi dengan manusia, tetapi dia tidak mau supaya ada titik temu antara dia dan manusia. Itu kan hal yang konyol dan aneh gitu. Sedangkan manusia sendiri ketika membangun relasi secara sosial, membangun relasi dalam berkomunikasi, dia berusaha supaya ada titik temu gitu. Supaya tidak ada miskomunikasi. Tapi kenapa Allahnya MEM dan Allahnya Fantil, Allahnya mereka tuh tidak mau ada satu titik temu antara dia dengan umatnya yang dia ajak untuk berkomunikasi. Itu kan hal yang konyol sebenarnya. Terima kasih. Ini kayaknya gas sekali ini ya. Hati-hati kepahitan. Hati-hati jangan ada akar kepahitan. Ini bisa pakai contoh-contoh dari teori komunikasi juga. Iya, jadi kalau ini jangan sampai menciptakan permusuhan baru. Kita tidak ingin menjadi polemikus ya. Kita bukan membatasi juga, sebab kata Bapak Ivan tadi, jangan sampai debat itu dinilai negatif, bukan begitu juga. Ya. Kalau memang ada rencana Pak MEM mau debat langsung dengan Sirkur, boleh saja sih. Ya, karena ini kan video awal untuk mengantar kita. Ya. Kalau bisa diselesaikan dengan cara yang lebih mungkin apa ya? Karena kita juga ini mempertimbangkan juga ini psikologi massa kan. Meskipun pengharapan kita itu sudah sampai di belakang sahu, tapi ingat kaki masih menginjak bumi kan. Artinya kita harus memperhatikan relasi-relasi yang ada di medsos dan segala macam itu. Tentu kalau Pak MEM berkenan, kita siapkan. Saya kira Sirkur bersedia ini ya. Oh, saya sangat bersedia. Tapi mungkin sebelum itu mungkin bisa debat dulu dengan sama Iva, atau mungkin dengan Maroni, atau dengan Toh Andri. Atau dengan Toh Andri begitu ya. Toh Andri ya. Ya, jadi memang menarik ini pandangan-pandangan ini. Bagi umum mungkin tidak terlalu menyukai hal-hal seperti ini ya. Ini kan perbedaan di kalangan reform sendiri ya. Ini bukan reform dengan pandangan teologi yang lain. Di dalam reform sendiri ada perbedaan. Tapi satu yang kita syukuri bahwa ternyata perbedaan pandangan itu didiskusikan secara terbuka ya. Tidak disimpan, kemudian tidak ada upaya kepahitan, tidak ada kepahitan. Tidak diabaikan. Kita buka semua di atas meja diskusi gitu. Terus kita bicarakan semuanya. Itulah keunikan dari reform ya. Senantiasa mereformasi diri. Harus. Reformasi yang tiada henti kan. Harus. Jadi para pemirsa sekalian, dari sini kita belajar. Ini salah satu topik saja ini kan Sirkur ya. Dari kontroversi antara Gordon H. Clark dengan Cornelius Fantil ini kan soal pengetahuan manusia ini kan hanya satu saja. Baru satu saja. Ya. Ada sejumlah perbedaan yang lain yang mungkin belum kita bahas ya. Bapak Ivan mau komentar sedikit silakan. Baik, mungkin pertama-tama kita perlu sampaikan bahwa kita pribadi sebenarnya mengapresiasi Pak MEM. Jadi sebenarnya ketidaksetujuan kita untuk poin-poin ini yang sekarang kita bahas. Tapi untuk hal lainnya misalnya terkait misalnya Pak MEM bicara tentang bentuk keselamatan dan lainnya, itu kita apresiasi dan kita menyetujui, bahkan kita mendukung. Karena mungkin kelemahan yang kita anggap kelemahannya ini, tapi di hal yang lainnya kita malah mendukung beliau karena sebagai platform, dan kita tidak merendahkan, tidak sama sekali tidak, kita mengapresiasi, kita menghargai beliau sebagai salah satu advokat Indonesia yang cukup berpengaruh sekarang ini. Hanya ini untuk poin ini kita bicara secara fair, kita menyelesaikan ini di atas meja diskusi, dan itu fair-fair saja yang pertama. Dan yang kedua mungkin kita coba melihat hal ini. Kalau kita bicara argumen, jadi kita tadi sudah mencoba untuk membedah berbagai macam hal, kemungkinan dan lain sebagainya. Tapi melihat kondisi atau melihat alur dari apa yang sudah kita bedah dari argumennya
Pak MDM ini di awal beliau strong terhadap pandangan Clark, tapi kemudian di tengah-tengah malah beliau punya pandangan sama dengan Clark, kemudian di akhir lagi malah terkesan beliau malah tidak memahami pandangan Fantil sendiri, dalam tanda kutip. Terkesan ada kesan seperti itu. Jadi ini baru Pak NYM yang seorang Fantilian, belum lagi tidak tahu Fantilian yang lain atau mungkin Clarkian yang lain dan sebagainya. Tapi kita melihat mungkin ada terlepas dari argumen, mungkin ada semacam masalah lebih pada masalah psikologi gitu. Mungkin dari awal perdebatan ini terjadi, bukan masalah pada argumen. Mungkin ada pemilihan diksi-diksi yang tidak lazim, Clark misalnya, sehingga secara psikologis agak sulit diterima oleh Fantil pada awalnya, kemudian diterjemahkan dengan berbagai macam interpretasi oleh berbagai Fantilian. Tapi Pak MEM ini dengan interpretasinya sendiri yang sudah kita bedah pada malam hari ini. Tapi kita melihat kenyataan juga, ternyata Pak MEM juga menyetujui hal yang juga kita setujui, yang Clark setujui. Jadi jangan sampai ini ada masalah secara psikologis saja, agak sulit menerima gagasan tertentu dari Clark yang mungkin secara argumen itu valid, tapi mungkin secara psikologi agak sulit diterima oleh Fantil maupun oleh Fantilian, mungkin seperti itu. Jadi mungkin ada masalah di hal-hal seperti itu. Itu yang kita lihat. Saya pikir tadi Bapak Ivan mulai rem-rem, tapi di akhir gas juga. Tidak, kita melihat hal yang lain. Kita mencoba melihat hal yang lain. Tapi ini hanya kemungkinan. Jadi bisa memberikan klarifikasi. Kita tidak menjustifikasi ini sebagai suatu. Iya. Baik Bapak Ivan ya. Ini karena sudah habis jadi suara rendah, kemudian muka sedikit harus membelas supaya bersahabat. Saya pikir nanti Pak MEM akan buka blog. Ini apa? Buka blokir di Facebook itu setelah nonton video. Alhamdulillah. Ya, nanti kapan-kapan kita bahas mengenai Fantil ya, secara lebih mendalam. Teman-teman tolong jangan ditafsir secara berlebihan ya. Ini hanyalah bagian kecil. Kalau teman-teman mungkin susah untuk memahami, memang beginilah. Di reform ini sampai hal yang detail-detail itu pusing ya. Nah, bagi yang menyukai aktivitas atau model-model pembelajaran yang topiknya ringan-ringan, ya ini butuh belajar banyak sebelum sampai ke sini. Nah, artinya memang kita juga orang awam ya, tapi memang menurut saya kita orang awam pun kita berhak berbicara. Gitu. Jadi Pak MEM dan sebagainya itu mereka orang-orang teolog yang memang dididik dalam dunia pendidikan teologi. Tapi tidak berarti bahwa kita ini karena kita awam berarti kita ini orang bodoh ya, tidak. Jangan macam-macam. Kita juga bisa belajar. Saya pikir itu mungkin bagian dari apa yang kita ingin tunjukkan di sini seperti itu gitu. Bahwa kita bisa belajar kok tanpa harus masuk ke dunia pendidikan. Ada sekarang banyak buku di internet, ada gratis, kuliah gratis, MP3 apa semua. Kita bisa belajar. Kita bisa belajar. Banyak gratis-gratis. Bukan gratis tidak bermutu, gratis yang bermutu dari dari sumber yang dapat dipercaya gitu. Oke. Ya. Ini kita sudahi sampai di sini kok. Bapak Makuru, Bapak Ivan, Toh Andri, ya. Nanti kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya atau kesempatan berikutnya. Semoga bisa lebih dalam lagi nanti kita membahas kalau memang ingin mengetahui lebih lanjut perbedaan antara pandangan-pandangan Cornelius Fantil dengan Gordon H. Clark ya. Ini dua-duanya reform ya. Sekali lagi kita tegaskan ini dua-duanya reform ini ya. Jadi ini kita tidak bicara topik yang ringan-ringan soal baptisan, soal yang lain-lain. Kita tidak. Ini bicara pengetahuan Allah, pengetahuan manusia. Adakah titik temu atau tidak ini? Ya. Oke, mungkin menutup tadi kita terbuka saja. Tadi kita tidak berdoa sama sekali ini ya. Dalam hati berdoa ya. Yang tampak di publik maksud saya sih ya. Tampak di publik kita tidak berdoa. Okay. Mungkin kita minta kesediaan Toh Andri untuk membawa kita dalam doa dulu.
Ya. Oke, Doa singkat untuk menutup kegiatan. Mari kita menutup mata dan menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami, Bapa yang kami sembah di dalam anak Yesus Kristus, Tuhan yang juru selamat kami satu-satunya. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau boleh memelihara kami hingga saat ini. Bapa boleh menolong kami dalam diskusi hari ini, hingga kami bisa melewati diskusi ini dengan baik, perbincangan kami boleh berjalan dengan baik, dan Engkau memberikan kami hikmat, tuntunan dari awal hingga akhirnya. Biarlah apa yang sudah kami diskusikan secara bersama-sama ini membawa makna bagi kami dan menjadi pedoman bagi kami di dalam tugas pelayanan kami ya Bapa. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.